Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Maharani Putri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer. Pada mata kuliah pengantar koding. Selanjutnya, inilah biodata saya dengan mata kuliah pengantar koding, dosen bernama ST Emping, nama Indah Maharani Putri, dan NIM bisa dilihat pada layar. Yang pertama yaitu ada sejarah komputer, dikemukakan oleh 5 orang. Yang pertama yaitu ada menurut Robert H. Blissner. Yang kedua yaitu ada menurut William dan Sawyer. Yang ketiga yaitu ada menurut Donald H. Sanders. Yang keempat ada menurut Meheker M. Meheker menekankan bahwa komputer berkembang dari alat hitung mekanik ke alat elektronik modern. Dan yang terakhir, menurut Yogianto yaitu pakar informasi di Indonesia, berasal dari Indonesia, berpendapat bahwa sejarah komputer dapat dilihat dari perkembangan sistem informasi dan pengolahan data. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi komputer, di mana fungsi komputer ada 7. Saya rangkum dalam 7 pokok fungsi dari komputer. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu administrasi. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu komunikasi. Yang ketiga sebagai alat bantu multimedia. Yang keempat sebagai pengendali sistem industri. Yang kelima membantu produksi entertainment. Yang keenam membantu periksa kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai kendali perang. Tentunya komputer memiliki fungsi yang sangat beragam di era digital ini, sehingga komputer berperan penting dalam era ini. Dan saya rangkum menjadi 7 fungsi yang telah saya sebutkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai generasi dari komputer. Selanjutnya yaitu ada 5 generasi dari komputer. Yang pertama itu generasi pertama ada tabung vakum. Dibuat pada tahun 1946, dipakai sebagai komponen utama, menjadi sirkuit logika untuk proses perhitungan, dipakai sebagai memori sederhana, atau menyimpan data sementara, mengatur arus listrik agar komputer bisa menghitung nama proses data. Selanjutnya yaitu ada generasi kedua, transistor, dibuat pada tahun 1959 sampai 1965. Memiliki peran yaitu mengganti tabung vakum. Lebih kecil, lebih kuat, lebih hemat energi. Saklar elektronik, menyalakan dan mematikan arus dengan cepat, meningkatkan kecepatan proses. Komputer bisa lebih cepat menghitung, mengurangi ukuran komputer dari sebesar ruangan menjadi lebih kecil. Generasi ketiga dikembangkan oleh Jack Kilby. Inilah yang membuat komputer lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien. Contohnya seperti IBM System dan 360-19 yang dimana dibuat pada tahun 1946. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu ada mikroprosesor. Mikroprosesor adalah chip IC, Integrated Circuit, yang berisi seluruh CPU atau Central Processing Unit di dalam satu keping kecil dan silikon. Ia berfungsi sebagai otak komputer, mengendalikan semua instruksi dan proses pengolahan data. Pertama kali dibuat oleh Intel tahun 1971 dengan nama Intel 4004. Dan yang terakhir atau generasi saat ini yaitu generasi AI. Generasi ini disebut juga sebagai generasi AI atau Artificial Intelligence. Karena komputer tidak hanya sekedar menghitung, tapi juga berpikir dan belajar layaknya manusia.
dengan contoh seperti Gemini, GPT, Siri, Bixby, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen komputer. Ada 3 komponen komputer, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Hardware, komponen komputer yang bisa disentuh dan dirasakan, di mana memiliki sifat yaitu nyata. Tanpa software, hardware hanya menjadi benda mati. Contohnya CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada software. Software yaitu sekumpulan data atau program yang memberi perintah kepada hardware untuk bekerja. Sifat yang tidak wujud tetapi membantu hardware agar tidak menjadi benda mati. Contohnya Windows, Microsoft Office, Chrome, dan lain-lain. Software inilah yang membantu hardware agar bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Selanjutnya itu yang ketiga ada brainware. Brainware ini label dagang yang melekat pada merek komputer, menunjukkan kualitas, reputasi, dan keunikan dari komputer yang lainnya. Contohnya seperti Asus, HP, Apple, Intel, dan yang lain. Dan seterusnya yaitu ada arsitektur komputer. Bisa dilihat gambar yang saya tampilkan. Penjelasannya adalah data masuk dari input device lewat I/O ports lalu diterima oleh CPU. CPU memproses data, kadang mengambil instruksi dari memori, hasil dikirim keluar oleh output device. Semua aliran ini dikendalikan oleh control bus dan diarahkan lewat address bus. Selanjutnya, sistem bilangan di komputer. Ada 4 sistem bilangan di komputer. Yang pertama itu ada bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Dan yang terakhir, yaitu ada fungsi software secara umum. Yang pertama itu menghubungkan manusia dengan komputer, mengendalikan dan mengatur hardware, mempermudah pekerjaan manusia, sebagai media komunikasi, sebagai hiburan, dan sebagai alat pengembangan dan riset. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada maaf, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.